Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita semua walaupun dalam keadaan terlambat ya. Tolong dimaafi atas segala keterbatasan manusia yang satu ini ya, dimaklumi. Tapi insya Allah yang sedikit ini tidak mengurangi keberkahan majelis itu sendiri, khususnya di Ramadan, khususnya sekarang udah ke-19. Insya Allah jadi hadiah terindah kita buat Ramadan itu sendiri, jadi pemberat amal timbangan dan ditulis sebagai orang-orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan ya. Karena salah satu hal yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita bikin majelis taklim kayak begini ya. Karena itu pekerjaan Nabi dan para sahabat sehari-hari, taklim hikmah ya begitu. Keadaan Nabi bersahabat dengan sahabatnya itu adalah dari batas taklim wal hikmah. Ad-daqiqah, menit atau sesaat, nah, sekejap apa ya? Sebenarnya bahasa Arab daqiq artinya tepung ya. Tapi daqiqah di sini orang Arab kalau bilang sebentar ya, itu pasti daqiqah gitu. Sekejap, bentar gitu. Sebenarnya kalau tadi yang diisi sama Ustadzah Faridza tuh udah cukup ya, udah Masya Allah. Khususnya kayaknya orang-orang Melayu lebih paham cara beliau mengajar daripada aku sebenarnya. Tapi ya udah, kita ambil berkah sedikit. As-sa'ah situna daqiqah. 1 jam itu adalah 60 menit. Ad-daqiqah lau surifat ila qiraati suratil ikhlas qul huwallahu ahad la quri'a minha 15 marrah takriban. Nah, kira-kira 1 menit itu jika digunakan untuk membaca surat al-ikhlas qul huwallahu ahad, itu kurang lebih bisa terbaca sampai 15 kali al-ikhlas. Jadi 1 menit itu sama kayak 15 kali surat al-ikhlas. Maksudnya apa? Menit-menit kita yang berharga kalau dipakai buat baca surat al-ikhlas, katanya Habib Muhammad, itu kira-kira tagriban bisa sampai 15 surat al-ikhlas. Yang mana dikatakan kulla thalathin thawabuha mislu qiraatil Qur'an kulluh. Yang mana dikatakan barang siapa membaca 3 surat al-ikhlas itu sama aja kayak dia baca Quran kamil, kayak khatam Quran 1. Jadi pahalanya setiap kali baca 3 kali al-ikhlas kayak baca Quran, 1 Quran sempurna. Subhanallah, kayak khatam Quran. Makanya tuh ulama selalu kalau di dalam sholatnya ya, para ahli tarim juga di rakaat kedua atau di setiap surat yang mereka baca selalu ditutup dengan surat al-ikhlas. Biar seakan-akan sholatnya itu kayak baca khatam Quran semua gitu. Fakam tafutu min daqaiq wasa'ad wa ayyam wa layalin wa ashhurin wa sanawat. Gak akan. Recording in progress. Ini kenapa ini hilang-hilang sendiri? Suaranya masih ada kan? Iya, hilang suaranya. Apa pakai wifi aja tah? Bentar ya. Mulai error HP-nya, dibawa ke luar negeri. Keluar kota. Udah denger sekarang? Halo? Udah bisa? Jelas? Alhamdulillah. Oke, marhaba. Iya. Pakai wifi Malang, insya Allah jelas ya. Yang mana dikatakan setiap kali kita membaca 3 kali surat al-ikhlas, pahalanya kayak membaca seluruh Al-Quran, kayak khatam Quran. Fakam tafutu min daqaiq, berapa banyak kalian menyia-nyiakan waktu, menit-menit kalian, wasaat, jam-jam kalian, wa ayyamin, hari-hari kalian, wa layalin, malam-malam kalian, wa ashhurin, wa sanawat, dan bulan-bulan kalian, bahkan tahun-tahun kalian berlalu begitu aja.
Kalau kemarin Habib Muhammad menekankan masalah jangan banyak nonton tayangan yang gak jelas. Sekarang kembali mengenai menelaah tentang waktu. Nah, jangan sampai nyia-nyiain waktu. Betapa berharganya waktu yang kamu miliki gitu. Senjata utama modal kita hidup adalah waktu. Jangan sampai berlalu begitu aja tahun demi tahun, bulan demi bulan tanpa ada akhirat di dalamnya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Faya mu'min bitasjilul malaikatil kiram. Wahai orang-orang mukmin, hendaknya kita itu perhatian dengan apa yang ditulis oleh malaikat yang mulia, ya. Dengan tasjil kita, ya. Tasjil itu adalah rekaman. Sebentar ya, mau ngunci pintu biar gak ada yang ganggu. Wahai orang-orang mukmin, ya. Hendaknya kalian itu perhatian dengan apa yang ditulis oleh malaikat kanan kiri, Raqib Atid, ya. Kaifa tardawna bitasjil ma la yanfa yaumil hisab? Bagaimana kamu bisa ridho, bisa rela dengan rekaman-rekaman yang enggak ada manfaatnya nanti di hari kiamat, di yaumil hisab, ketika manusia dihisab, ditimbang. Jangan sampai kamu ridho, malaikat itu nulis sesuatu yang enggak ada manfaatnya buat akhiratnya. Lagi lalai, lagi sesuatu yang merugikan kita sendiri nanti di akhirat. Jangan sampai kamu itu ridho malaikat menulis sesuatu yang jelek untukmu. Gitulah kira-kiranya maksudnya, ya. Karena orang tuh sebenarnya gak punya malam, gak punya hari, ya. Orang umur kita tuh ibarat nabung di satu celengan yang penuh dengan koin-koin. Setiap hari tabung celengan, kita ambil satu koin di dalamnya, kita bakal nemuin satu saat koin kita habis, ya. Satu saat umur kita habis. Nah, kita nggak punya malam kecuali malam di akhirat nanti, ya. Jadi jangan sampai kamu rela membiarkan waktu-waktumu berlalu begitu aja. Padahal 1 menit udah bisa buat baca 15 Al-Ikhlas. Perumpamaannya tuh kayak gitu. Bal kaifa tardawna bitasjili mujibatil hisyi wan nari wa jami'i a'marikum wa ma fiha. Bagaimana kita bisa rela dengan tasjil yang gak manfaat di hari kiamat? Gimana kita bisa ridho dengan rekaman, record, catatan yang mengharuskan kita nanti bakal dalam kehinaan dan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ridho malaikat nulis sesuatu yang jelek dari kita dengan keadaan kita rela, ridho, ketawa, bahkan na'udzubillah min dzalik. Padahal itu yang merugikan kamu nanti di akhirat. Dikatakan, ya, malaikat Raqib Atid. Raqib itu kan nulis yang baik-baik, ya. Atid itu kan nulis yang buruk-buruk. Setiap kali kita berbuat buruk, ya, berbuat ya bukan niat. Kalau niat jelek masih nggak ditulis. Kalau kita berbuat buruk, malaikat Atid ini izin dulu dengan malaikat Raqib. Boleh nggak saya tulis ini kejelekan dia? Katanya malaikat Raqib, jangan, kasihan, dia umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tulis keburukan. Kita tunggu antara 6 sampai 7 jam. Kalau dia taubat dari perbuatan tersebut, kita nggak usah tulis, ya. Jangan kamu tulis keburukan dia. Tapi kalau dia nggak taubat, dia rela aja, ya, dengan catatan amal yang buruk, yang nggak manfaat, nggak ada tobat-tobatnya, nggak ada nyesel-nyeselnya, tulis. Jadi izin, malaikat nunggu 6 jam, 7 jam, dia nggak ada taubatnya sama sekali, nggak nyesel dengan perbuatan buruknya, maksiatnya, ditulis oleh malaikatnya. Itu pun nulis istilahnya bukan pakai spidol permanen, ya, bukan pakai marker yang permanen, masih pakai pensil, ya. Ditunggu, barangkali dia nyesel, kapan-kapan kita hapus secara permanen. Kalau dia dapat maghfirah, Allah bakal ampuni dia, tapi nanti masih ditanya kenapa kamu melakukan itu. Tapi kalau dia dapat al-afu, dapat kemaafan dari Allah, hilang jejaknya, jejak record tasjilnya hilang, gak bakal ditanya, udah selesai perkara, bakal membuat ringan timbangannya di akhirat nanti.
Jadi jangan pernah rela malaikat nulis sesuatu yang jelek, jangan pernah ridho. Kaifa tardo, katanya Habib ya, kenapa kamu kok bisa, gimana kamu ridho sesuatu yang gak manfaat ditulis gitu. Makanya hati kita tuh harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kenyataannya kita gak pegang tasbih sekalipun, jangan pernah lepas hatinya zikrullah ya, menghadirkan Allah di dalam situasi dan kondisi apapun. Min khairi syarrin wa yaqdihi wa naumin wa harakatin wa sukunin qad hawaha kitab. Padahal kita sudah tahu, mengetahui semua umur kita yang terjadi di dalamnya, mulai kebaikan, keburukan, bangun, tidur, gerak-gerik, diamnya kita, semuanya telah tercatat lengkap dan detail di buku catatan amal kita. Kemudian turun ayat surat Kahfi yang tadi udah dijelasin sama Ustadzah ya. Wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Di hari kiamat nanti diletakkan kitab kita, semua orang dari kita punya berjilid-jilid kitab, punya catatan amal, malaikat yang nulis. Kamu udah lupa apa yang kamu kerjakan, tapi tertulis, recordnya terekam secara rinci dan detail. Lalu kita melihat, wah kitab apa ini? Bahkan gak meninggalkan sesuatu saghir au kabir, saghiratan wala kabiratan, yang kecil, yang besar, semua tertulis di dalamnya, semua tercatat rapi. Dan mereka mendapati semua yang dikerjain tertulis, tercatat. Ya sungguh Tuhanmu tidak menganiaya barang seorang pun. Allah tidak mendolimi siapapun. Wala yadlimu rabbuka ahada. Siapa yang mendolimi? Kamu mendolimi dirimu sendiri ya. Saya gak maksiat kok Ustadzah, cuman emang saya belum tahu ilmunya aja, gak ngerti. Kebodohan itu adalah salah satu bentuk manusia mendolimi dirinya sendiri. Gak mau taklim, males belajar, gak pernah hadir, ini itu alasan macam-macam. Kan kalau gak tahu gak ada hukum. Membiarkan dirimu bodoh, khususnya urusan agama, itu termasuk bentuk kamu mendolimi dirimu sendiri ya. Karena hanya ibadah yang pakai ilmu, yang pakai niat, yang pakai sunnah, yang pakai warok, yang ikhlas, itu adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, biar gak panjang lebar, kita bahas tentang hikmah puasa sedikit ya. Kemarin pembahasannya terlalu tinggi dan sebenarnya gak perlu dibahas. Kalau urusan halal, hisab, orang-orang kayak kita nih yang penting nurut aja ya. Karena tidak ada kewajiban buat kita ya untuk menentukan hilal, hisab, itu gak ada kewajiban buat kita. Tapi kalau untuk belajar, hukumnya boleh ya. Tapi kalau untuk membuat fatwa sendiri, kami dari Majelis BDWA Banat Daurah Wasilah Az-Zahra memutuskan Lebaran hari ini, itu nggak bisa dipakai ya, nggak bisa dipakai. Kemudian itu udah kita bahas, terus kayaknya nggak bisa flashback banyak-banyak ya. Kita belajar hikmah puasa. Kenapa sih hikmah disyariatkannya ibadah puasa? Apa ilmu dan hikmah dibalik diperintahkannya seorang hamba untuk berpuasa? Sebenarnya yang paling tahu hikmahnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak akan pernah tahu ya hikmah yang sebenarnya itu apa ya. Ulama cuman bisa berijtihad dan menerka-nerka apa dibalik itu semua ya. Lihat Al-Quran, lihat hadis, kemudian memutuskan ya. Hikmah dibalik diperintahkannya puasa yang pertama adalah lita'abbud ya. Kita melakukan ibadah puasa yaitu lita'abbud, untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memerintah gak boleh makan, gak boleh minum, ya udah kita nurut, ya kita menghamba ya.
seorang itu kan kita nih sebagai hamba ya, harus nurut. Kalau disuruh dengan seorang budak nurut dengan tuannya, seorang hamba nurut dengan Robnya. Disuruh apa aja nurut. Jadi taslim ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama lita'abbud, menuruti perintah Allah ya. Menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita itu pasrah dengan ketentuannya Allah. Apapun hikmahnya kita nggak bakal tahu ya. Ya kita disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh lebaran, ya kita terima. Karena sami'na wa ata'na ya, di dalam Al-Qur'an tertulis sami'na wa ata'na. Tapi Allah itu dalam memberikan perintah kewajiban itu ada hikmahnya. Bentar ya, adzan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, sami'na wa ata'na. Cuman Allah itu dalam memberikan kewajiban itu pasti ada hikmahnya. Pasti. Dan hikmah ini kadang-kadang kita mengetahuinya, kadang-kadang kita belum mengetahuinya. Banyak orang puasa di luar sana tanpa tahu hikmah di balik itu. Terus pokoknya Allah nyuruh puasa, ya udah kita puasa. Ada orang yang pengen tahu apa sih hikmahnya. Biar apa? Biar ibadahnya lebih sempurna. Mengetahui apa yang Allah siapkan di balik perintah puasa, gitu kan? Tapi yang penting dahulukan ta'abbud ya, menghamba kepada Allah. Dahulukan pasrah ya, perintah kita jalankan, tapi untuk menambah keyakinan kita, semangat kita dalam melakukan ibadah tersebut, kita perlu untuk mengetahui hikmah di balik disyariatkannya ibadah tersebut. Makanya ada kitab namanya Al-Hikam, ya, kumpulan hikmah-hikmah. Ada kitab namanya Hikamut Tasyri', hikmah-hikmah disyariatkannya sholat, disyariatkannya puasa, semuanya ada kitab khusus. Karangan Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya beliau itu hebatnya beliau itu ya, kebanyakan kitabnya beliau itu bisa memberikan hikmah-hikmah dalam kita melaksanakan perintah Allah. Bisa nulis banyak tentang hikmahnya, kenapa Allah nyuruh kita sujud, puasa, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Apa rahasia-rahasia di balik itu? Ini udah pembahasan tingkat tinggi nih, Masya Allah ya, BDWA. Ini hikmahnya ini, gitu. Kan orang kalau tahu hikmahnya itu akan lebih semangat. Dan dia akan kagum dengan syariat. Dia akan semakin mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad. Oh, sampai kayak gini ya Allah perhatiannya dengan kita. Hikmahnya puasa itu luar biasa. Kenapa sampai ada hadis sumu tasihu, puasalah kalian biar sehat. Kalau kita nggak tahu, cenderung ibadahnya tuh prosentasenya sedikit, antara 0 sampai 50% gitulah. Tapi kalau orang yang tahu hikmahnya, dia kagum dengan syariat, semakin cinta dengan syariat, semakin semangat ibadah, semakin nurut kepada Allah, bisa jadi persentase ibadahnya nilainya tuh kamil, antara 90 sampai 100%. Itulah yang membedakan puasanya kita dengan puasa wali min auliyaillah. Ya mudah-mudahan kita belajar hikmah puasa sedikit, biar naik kelas puasanya, naik level ya. Lebih mengagumkan, kalau orang tahu hikmah tuh lebih kagum, lebih mengagumkan, dan lebih memuliakan syariat. Jadi apa hikmahnya perintah puasa? Hikam atau hikmahnya itu begitu banyaknya. Salah satunya yang tadi. Nah, dikatakan di sini tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ada juga ayat yang mengatakan la'allakum tattaqun. Tahu kan ayat puasa kutiba alaikumusiyam. Tazawwud bizadit taqwa. Jadi yang kedua hikmahnya adalah
zadit taqwa. Kita ini semua kan disunahkan berbekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa untuk menambah ketakwaan. Semua orang disuruh berbekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Hidup di dunia ini harus banyak bekal, harus punya bekal. Dan sebaik-baiknya bekal kehidupan dunia adalah at-taqwa, bertakwa. Dan Allah mewajibkan puasa Ramadan untuk mendapatkan takwa itu sendiri. Itu hikmahnya. Sebagaimana ayat la'allakum tattaqun, berarti hikmah puasa adalah takwa. Dan takwa adalah bekal kita dunia akhirat. Nah, itu takwa. Kenapa disuruh puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang yang bertakwa sebagai bekal hidup, ya. Bekal hidup. Allah mewajibkan puasa Ramadan supaya kita mendapatkan takwa tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya, apa hikmah puasa yang ketiga? Puasa hikmahnya adalah kita masuk universitas kesabaran, University of Patience, Universitas kesabaran. Masuk Ramadan kayak masuk sekolah, ya. Kita nih lagi sekolah sebulan daurah, ya. Kayak masuk sekolah pondok pesantren yang namanya Ma'had Sabar, Darus Sabar, ya. Pondok sabar, ya. Masuk pesantren kayak masuk puasa kayak masuk pesantren yang namanya Pondok Sabar. Setelah ini kalau ada yang berminat mau buka Pondok Sabar, silahkan, ya. Pasti yang masuk orang-orang yang gak sabaran, ntar keluar jadi orang yang sabar insyaallah. Ma'hadus Sabar. Atau yang mau bikin majelis taklim sabar. Masya Allah, ya. Apa sih sabar itu apa? Yaitu puasa kan masuk sekolah sabar. Nah, sabar itu apa? Sabar itu tarwidun nafas, ya. Hatta taghda bima yahdihillah. Sabar itu adalah melatih diri untuk bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kitab tulisannya tarwidun nafas, ya, melatih hawa nafsu ini. Hatta taghda, sampai kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di Indonesia kan definisi sabar melatih diri untuk bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa qadanya Allah atau ketentuannya Allah. Kita dapat musibah, kita dapat semuanya, kita berpikir bahwa tidak akan semua itu terjadi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, kalau tidak ditentukan oleh Allah. Maka kita belajar menerima qada ini, menerima ketentuan, itulah namanya sabar. Paham, ya? Kita belajar menerima apapun yang diberikan oleh Allah, mau ujian, mau cobaan, mau hinaan, apapun itu, kita nerima ini, melatih, ya, melatih menerima dan gak memberontak, itu namanya sabar. Paham, ya? Berarti itu sabar, diem aja, ditelan mentah-mentah gak bales, ya, malah didoain. Nah, ini sabar, ya. Katanya Nabi Isa apa? Orang tuh cenderung mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau hatinya jelek, ucapannya pasti jelek, ngomongnya jelek. Ya, Nabi Isa dicaci maki di depan dia sendiri. Kamu ini begini jelek semuanya. Nabi Isa malah doain, semoga Allah meridhoimu, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah selalu memandangmu dengan pandangan rahmat. Muridnya sampai heran, wahai Nabi Allah Isa, kok kamu dicaci maki malah dibalas dengan doa? Katanya Nabi Isa apa? Orang mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya kotor sehingga dia mengeluarkan cacian, olok-olokan. Sedangkan aku, hatiku dipenuhi dengan doa, zikrullah, mengingat Allah, sehingga yang keluar dari mulutku tidak ada ucapan lain melainkan doa.
Jadi orang mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Lagi kesel, yang keluar yang gak enak. Lagi ridho, lagi tenang, yang keluar yang baik-baik, pujian, doa. Itu katanya Nabi Isa. Dan ini gak mudah, itu sudah tingkatan sabar tertinggi. Ya, Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Kadang orang tuh gak enak kalau gak bales. Apalagi anak didik sinetron, bukan anak didik nabawi. Na'udzubillah min dzalik. Sinetron udah ngajarin kan balas dendam kayak gimana, ya gitu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semua. Kita kalau sudah melatih diri untuk menerima, maka langkah kedua namanya apa? Tawakal. Tawakal kepada Allah. Sebagaimana kemarin kita udah mengkaji panjang lebar ya, wa huwa syahrus sabr, Ramadan bulannya sabar. Wa sabrun sawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya surga. Kita udah kaji panjang lebar kemarin. Makanya kalau orang masuk Ramadan, keluar dari Ramadan harus bertambah kesabarannya. Kan sudah masuk sekolah, udah digembleng sebulan penuh. Masuk pondok, sabar selama Ramadan. Jadi keluar dari Ramadan jadi orang yang Masya Allah sabar. Udah beda dengan bulan kemarin sebelum masuk sekolah Ramadan ya. Pahala orang sabar itu bighairi hisab, tidak terhingga. Artinya apa? Tidak bisa dihitung pahalanya. Sama kayak puasa, Allah sendiri nanti yang akan mengganjar, tak terhingga. Karena emang gak mudah ya. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Kalau umatnya Nabi Muhammad pasti ya. Yes you can, gitu kan. Jadi Ramadan ini madrasah sabar, ma'hadus sabar. Jadi kayak kalian masuk pondok sebulan, belajarnya cuma belajar sabar aja, gak ada kajian yang lain. Ini nafahat seakan-akan diajarin tiap hari kayak belajar bab sabar. Ya sabar ya. Kalau orang gak sabar gak mungkin mau dengerin celotehan saya sampai bermenit-menit, berjam-jam bahkan ya. Ya karena kalian sabar, Masya Allah ya. Lah kenapa kok belajar sabarnya itu dibarengin dengan puasa? Kenapa kok masuk universitas sabar kok bareng dengan puasa Ramadan? Kok nggak bulan-bulan lain belajar sabar? Kenapa kok belajar sabarnya bareng dengan disuruh puasa? Ya karena orang kalau sudah lapar itu biasanya nggak sabaran. Emosi membengkak. Kayak apa? Kayak tabungan membengkak ya, Masya Allah. Orang kalau udah lapar gak sabar. Tapi kalau kita kenyang disuruh sabar, mudah. Udah kenyang, udah tenang, gak marah-marah, gak emosi, mudah. Tapi ketika lapar disuruh sabar itu lebih sulit. Nah ketika kita sulit tapi kita bisa mengendalikan, maka jawabannya ketika Anda gak puasa, Anda akan lebih mudah mengendalikan emosi gitu. Lah kalau lagi puasa kita bisa ngendaliin emosi, ntar keluar Ramadan gak lagi puasa apalagi udah lebih bisa sabar. Disitulah justru disitu hikmahnya, disitulah challenge-nya, tantangannya. Lagi puasa aja ya, lagi puasa aja dia bisa sabar, bisa mengendalikan diri. Gimana dalam keadaan gak puasa? Pasti lebih sabar, lebih dari itu. Jadi kita bisa mengarungi 11 bulan kehidupan kita tanpa Ramadan itu sudah lebih ekstra sabar. Lagi puasa aja bisa sabar. Insya Allah 11 bulan yang lain udah salimat sana. Ramadan selamat, yang lain-lain bakal selamat ya. Sabarnya udah lebih lagi, udah biasa ya. Udah ahlinya insya Allah. Karena di Ramadan udah berhasil. Makanya kosongnya perut ini adalah sebab utama kita tidak bisa mengendalikan amarah. Tapi kalau biasa perut kosong dan biasa mengendalikan diri, maka ini adalah termasuk orang-orang yang berhasil. Sebenarnya hikmahnya banyak ya, 3, 4, 5, 6. Cuman waktunya gak cukup teman-teman.
Jadi insya Allah yang setengah jam ini cukup. Udah terlalu terlambat banget majelis kita. Terima kasih kepada Ustadzah yang udah gantiin tadi. Gak gantiin sebenarnya, itu hikmah dari beliau ya. Sharing dari beliau, Masya Allah tabarakallah. Padahal lagi ada acara di rumahnya, masih nyempetin untuk kita semua. Jazakunallah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah yang memberikan balasannya insya Allah. Terima kasih juga kepada yang hadir. Mungkin yang sedikit ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Insya Allah kita ulang-ulang lagi besok insya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wal afu minnakum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.